Allah, 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 ya Allah. Secara pasti kita dengan hadis yang diriwayatkan, la dharara wa la dirar, demi untuk mengantisipasi diri kita daripada gangguan penyakit, serangan penyakit, jangkitan penyakit, maka dengan kita berupaya semaksimal semampu yang kita laksanakan. Tapi kenapa masalahnya masih ada di antara daripada sahabat-sahabat kita, di antara daripada masyarakat kita yang masih belum bersedia untuk divaksin? Yang pertama, dalam masalah perobatan, memang hampir sepakat ulama mengatakan berobat hukumnya mustahab, masuk daripada perkara yang digalakkan. Tadawau, ulama mengatakan tadawu di situ perintah al-amru lin-nadbi, bukan lil wujub. Berobatlah. Ada orang yang tawakal yang kuat, dia punya keyakinan asyafi adalah wallah, yang menyembuhkan itu adalah Allah. Orang-orang seperti ini kita klasifikasikan dalam kumpulan mereka. Jangan kacau mereka, jangan-jangan sebab mereka kita sembuh. Jangan-jangan asbab karena mereka dengan tawakal yang memang betul-betul pasrah kepada Allah Jalla Jalaluh, dengan kita mendapatkan perlindungan. Sebab kita dalam satu ijtihad, dalam satu pendirian, dia juga dengan pendirian yang berbeda. Dia suka makan canai, jangan protes, dia bukan suka makan canai. Kamu sukanya biryani, dia tak suka biryani, dia sukanya kabsa. Kita suka nasi mandi, dia suka nasi madwur. Jangan paksakan dia makan nasi biryani atau juga dengan nasi mandi. Itu dalam masalah kehidupan. Jadi yang namanya tadawau, ma anzalallahu dan illa anzala ma'u syifaa, tidak pernah Allah turunkan penyakit melainkan Allah menurunkan penyembuh bersamanya. Yang walaupun ada perintah untuk kita berobat, tetap ulama sepakat mengatakan perintah di situ bukan lil wujub, lin nadbi. Hukum berobat itu adalah hukumnya istihbab. Dia nak berobat, itu pribadi dia. Tak nak berobat pun juga tentang pribadi dia. Hak asasi dia dalam masalah itu. Khair, bagus. Belum terjawab pertanyaan yang kita tanyakan, kenapa ada orang yang belum berani mungkin, atau belum siap mungkin juga, atau tidak berkenan untuk divaksin. Kenapa mereka tidak mau? Mereka tidak mau itu bukan tanpa ada alasan. Sebab karena melihat ada di antara daripada vaksin yang digunakan itu ada unsur-unsur yang tidak boleh digunakan, seperti itu unsur najis, babi dan yang sejenisnya. Ada juga jenis-jenis yang digunakan yang menimbulkan kemudaratan. Jadi keberkesanannya tidak dapat dipastikan lagi, tapi pada masa yang sama ada efek sampingnya. Ini yang di antara daripada yang menakutkan mereka. Jadi kita kena maklumilah, tak perlu dengan kita berpandangan sinis, hina, rendah kepada orang-orang yang seperti itu. Kenapa? Sebab sebagaimana yang saya katakan, kita tidak sanggup dan tidak berani, tidak mampu mengatakan kalau kamu divaksin kamu akan selamat dan terjamin keselamatanmu. Sebab bukan karena itu mendahului takdir, tapi juga pada masa yang sama, karena kita melihat dan juga mendengar dengan mata kepala kita masing-masing, ada yang terkesan negatif saat ketika sudah divaksin, bahkan ada yang sampai kepada tahap kembali kepada Allah Jalla Jalaluhu. Yang seperti itu diantara daripada hal-hal yang merisaukan sebagian daripada sahabat-sahabat kita. Jadi dalam masalah vaksin, memang dengan kita berkewajiban untuk mengantisipasi, tapi kita punya kaidah ad-dhararu la yuzalu bid-dharar. Kalau kemudaratan itu kita tanggalkan, artinya azilud dharar, tanggalkan kemudaratan, tapi pada masa yang sama juga kita ada kaidah yang berbunyi ad-dhararu, kemudaratan itu tidak dilenyapkan dengan kemudaratan. Tidak boleh kalau pada waktu kita lapar terus kita mencuri. Tidak boleh kalau pada waktu kita krisis kehidupan, krisis keuangan terus kita ngambil kepunyaan orang lain. Tak boleh pada saat ketika seseorang mau makan terus berzina, jual kehormatan. Tak boleh dengan seseorang
pada waktu kelaparan ternyata mengambil makanan kepunyaan orang lain. Itu kalau macam itu berarti mengatasi mudarat dengan mudarat. Ad-dararu la yuzalu bid-darar. Kemudaratan tidak boleh ditanggalkan dengan kemudaratan. Saya yakinnya insya Allah tidak ada yang terkecuali kalau pernyataan daripada pakar-pakar spesialis jenis obat-obatan yang kita gunakan itu terjamin keselamatannya, tidak mempunyai efek samping, tidak mempunyai kesan negatif, kesan sampingan, semuanya akan siap dan berani menggunakan obat tersebut. Tapi saat ketika hatinya was-was, hatinya ragu-ragu, Nabi kita bersabda dalam subhadis istarti qalbaka in atakal muftun, tanya kepada hati batinmu, tanya kepada hati nuranimu yang walaupun kau telah mendapatkan fatwa-fatwa, pandangan-pandangan, statement-statement daripada orang ramai. Jadi Abi bukan anti vaksin, silakan saja yang nak divaksin asalkan terjamin keselamatannya dan juga terjamin keberkesanannya. Dengan yang tidak vaksin, dia bervaksin dengan vaksin Rabbani daripada Allah Jalla Jalaluh, pun juga jangan dipandang sinis dan juga dipandang hina. Yang siapa tahu karena dia punya keyakinan yang berbeda, keyakinan tidak sama, kekuatan tidak sama, rezeki tidak sama, kemampuan tidak sama. Mana ada sama aja. Dengar, ada orang yang saban malamnya tidak pernah tinggal tahajud. Kita dalam berapa kali tinggal tahajud? Ada orang yang saban harinya salawat sampai 3.000 kali. Kita dalam berapa kali? Ada orang yang saban harinya puasa kecuali pada hari-hari yang terlarang. Kita Senin Kamis pun susah. Hari Arafah pun kumat kamit, bukan kumat kamit dengan zikir, dengan makanan. Hari wukuf, hari Arafah, hari Asyura, saat lagi hari Asyura pun kita tak boleh puasa. Ternyata ada orang yang boleh komitmen seperti itu. Ada seseorang yang tawakalnya luar biasa. Jangan paksakan mereka. Kualat kamu kalau saat ketika kau berpandangan sinis kepada orang yang mempunyai hubungan bagus dengan Allah Jalla Jalaluh. Jadi jangan kacau mereka. Kita tawarkan, nak ya Pak Bihawan Ima, kalau tidak nak, kita doakan dan juga kita minta didoakan. Intinya apa saja? Intinya kamu berasa selamat dengan vaksin, dia berasa selamat dengan doa. Jangan kau paksakan. Sebagaimana kau tidak dipaksakannya untuk beramal dengan doa, kamu juga jangan paksakan dia untuk keselamatan dengan vaksin. Itu kita hidup nyaman, sehat. Tapi pada masa yang sama, bagaimana mungkin nanti kita ada waktu lagi lebih lanjut membicarakan tentang itu. Tapi yang secara pastinya mudah-mudahan atas inisiatif daripada kerajaan mana saja yang berasa dengan divaksin kita akan terelak daripada corona. Kita doakan pihak kerajaan, kita doakan pihak berkuasa, kita gunakan semua orang selamat dan terhindar daripada penyakit, bahkan terhindar daripada dosa, daripada kemaksiatan. Hindarkan diri kita daripada maksiat, bersihkan negara kita daripada kemungkaran, bersihkan negara kita daripada kemaksiatan. Allah akan bersihkan negara kita daripada kuman, daripada bakteria, atau juga daripada penyakit dan juga daripada segala problem. Allah janjikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldah thayyibah, thayyibah itu berarti tak ada pelacuran, berarti tidak ada zina, berarti tidak ada minuman keras, berarti tidak ada pergaulan bebas, berarti tidak ada maksiat. Baru dengan Rabbun Ghafur. Gimana Rabbun Ghafur? Kena dengan baldahnya thayyibah. Pastikan terlebih dahulu. Jadi itulah yang kita harapkan, itu kita dampakkan terhadap negeri dan juga negara kita semuanya sehat afiat. Mudah-mudahan Allah berikan kesejahteraan kepada pemerintah yang diberikan amanah. Allah berikan juga keselamatan dan keapiatan kepada rakyat dan juga kepada kita semuanya. Hidup aman dan selamat dan juga hidup bebas daripada dosa, kesalahan, kemaksiatan, agar kita kembali dalam keadaan suci dan fitrah, kembali dalam keadaan suci dan bersih. Hadza wabillahi taufik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
واجعل الحجاب الأعظم حياة روحي وروحه سر حقيقتي